Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan presentasi mata kuliah Meteorologi Industri dengan judul presentasi Jangka Sorong. Perkenalkan, saya Abdul Nandika Rahmadani Pratama, NIM 20 2001 311. Saya Muslimin Rahmat dengan NIM 2020 013 0080. Saya Alfian Akmal dengan NIM 2020 013 0091. Saya Kelvin Kurniawan Saputra dengan NIM 20201 393. Tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran jangka sorong itu yang pertama, mampu menjelaskan bagian-bagian dari alat ukur jangka sorong dan kegunaannya dengan benar. Kedua, mampu mengukur bentuk benda kerja, dimensi luar, dimensi dalam, ketinggian, dan kedalaman, menggunakan jangka sorong dengan benar. Selanjutnya di sini ada macam-macam jangka sorong. Yang pertama ada vernier caliper, yang kedua ada dial caliper, dan yang ketiga ada digital caliper. Selanjutnya bagian-bagian jangka sorong dan kegunaannya. Di sini yang pertama tanduk tetap, yaitu 1A dan geser 1B. Kegunaannya mengukur diameter dalam. Kedua, rahang tetap 2A dan geser 2B, mengukur diameter luar dan tebal. Ketiga, baut pengikat. Kegunaannya mengunci rahang geser. Keempat, batang geser. Kegunaannya menggeser ke arah kiri dan kanan. Selanjutnya yang kelima, skala Nonius. Kegunaannya untuk mengukur tingkat ketelitian. Yang keenam, batang kedalaman. Kegunaannya untuk mengukur kedalaman dan ketinggian. Dan yang ketujuh, mistar. Kegunaannya untuk membaca ukuran utama. Selanjutnya kita akan melihat contoh dari perhitungan ketelitian vernier caliper dengan tingkat ketelitiannya 0,05. Di sini bisa kita lihat X-nya menunjukkan skala utama dengan nilai 1 mm, dan yang untuk di bawah itu menunjukkan skala Nonius. Di situ kita bisa lihat N yang sejajar itu di angka 39 dan di angka 10. N-nya bisa dengan ini semua bisa dihitung dengan menggunakan rumus N sama dengan 39 per 20 sama dengan 1,95. I-nya bisa dihitung dengan rumus 2X kurang N sama dengan 2 kurang 1,95. Tadi N-nya sudah didapat, yaitu bernilai 1,95 sama dengan 0,05. Jadi tingkat ketelitian jangka sorong 0,05. Cara pembacaan skala pada jangka sorong. 1. Lihat skala utama, perhatikan angka terakhir sebelum 0 pada skala Nonius. 2. Lihat skala utama dan skala Nonius yang segaris. Hitung skala Noniusnya. 3. Jumlahkan hasil pembacaan skala utama dan skala Nonius. Di sini kita bisa lihat skala utamanya itu bernilai 9 mm dan skala Noniusnya itu bernilai 3. Kenapa 3? Karena di situ yang sejajar itu 3 dan nilai setiap satu strip itu 0,05. Jadi skala Noniusnya bisa dibilang 3 kali 0,05 sama dengan 0,15. Untuk pembacaan keseluruhan jumlah skalanya, yaitu kita bisa lihat skala utama tadi 9 dan skala Noniusnya 0,15 mm. Setelah itu ditambahkan dan mendapatkan hasil 9,15 mm dengan ketelitian 0,05 mm. Macam-macam pengukuran menggunakan jangka sorong. 1. Pengukuran untuk dimensi atau ukuran luar benda ukur. Kita bisa menggunakan rahang.
Langkah-langkahnya yaitu 1. Buka rahang bergerak bawah mistar sorong, gunakan terhadap rahang tetap dan rahang gerak. 2. Kuncilah mistar sorong. 3. Lakukan pembacaan. Usahakan pembacaan tanpa melepas mistar sorong dari benda ukur. Selanjutnya 2. Pengukuran dimensi atau ukuran dalam beda kerja. Kemudian di sini kita bisa melihat ada 1. Buka rahang gesernya. Kemudian untuk mengukur ukuran dalam menggunakan tanduk tetap dan tanduk gerak. Kemudian 3. Kuncilah mistar sorong. Dan 4. Lakukan pembacaan. Selanjutnya 3. Pengukuran ketinggian dan kedalaman benda kerja. Langkah-langkahnya yaitu 1. Buka rahang, geser sehingga batang kedalaman keluar. Kemudian masukkan batang kedalaman ke dalam alur atau coakan yang akan diukur dengan tegak lurus. Bila tidak akan terjadi kesalahan. Kemudian 3. Kuncilah mistar sorong. Dan 4. Lakukan pembacaan. Kemudian di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran. Ini adalah pengukuran untuk diameter luar, di mana kita bisa melihat gambar yang di kiri itu adalah benar dan gambar yang kanan adalah salah. Selanjutnya, cara pengukuran. Pengukuran diameter dalam. Bisa kita lihat untuk pengukuran diameter dalam, gambar yang sebelah kiri itu gambar yang benar. Dan posisi mistar harus sejajar, sedangkan gambar yang tengah itu gambar yang salah karena posisi mistar yang miring dengan benda ukur. Detailnya seperti gambar yang paling kanan, skala 2:1. Bisa dilihat itu kesalahannya terdapat pada celah karena jangka sorong yang miring. Selanjutnya pengukuran kedalaman. Pengukuran kedalaman bisa dilihat untuk gambar yang sebelah kiri itu benar karena dia sejajar dan tidak ada kecelahan pada benda kerja, sedangkan yang kanan dia terdapat kecelahan diakibatkan jangka sorong yang miring. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kami adalah jangka sorong adalah mistar yang digunakan untuk dimensi luar, dimensi dalam, dan kedalaman benda. Langkah kerja pengukuran menggunakan jangka sorong yaitu gerakan batang geser, posisikan baik itu rahang, tanduk, atau batang kedalaman pada benda kerja. Setelah itu kunci umur pengunci, lakukan pembacaan pada skala utama dan skala Nonius. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.